Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Qala ta'ala Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Netizen warganet rahimakumullah, marilah kita isi dunia maya ini, kita isi sosmed ini dengan aktivitas-aktivitas yang menuai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi dengan hasanah-hasanah Islam yang sangat bermanfaat dalam hidup di dunia dan sampai akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita tahu bahwa Islam adalah kafah. Islam adalah sempurna. Islam menyangkut segala aspek kehidupan. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi masuk Islam itu kafah, secara keseluruhan, secara sempurna dalam segala aspek kehidupan. Dari segala aspek kehidupan yang kita alami, yang kita kerjakan adalah harus didasari dengan ibadah. Itulah Islam yang kafah. Karena itulah dalam merenungi penciptaan alam ini, maka tidak ada yang sia-sia Allah menciptakan alam ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari siksa api neraka. Salah satu bukti ciptaan Allah yang kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita anggap sebagai sampah adalah misalnya sarang laba-laba, dalam bahasa Jawanya ya kembang debek. Jadi laba-laba yang ada di dinding pada zaman dahulu itu meninggalkan banyak kotoran dari sisa-sisa sarangnya, rumahnya, yang dalam bahasa Jawa dahulu disebut kembang debek atau sawang. Nah, itu adalah ciptaan Allah. Laba-labanya sendiri ciptaan Allah. Dan di dalam Al-Quran sendiri ada surat Al-Ankabut, artinya laba-laba. Betapa dahsyat dan hebatnya fungsi kembang debek atau sarang laba-laba. Ketika saya masih balita dulu, ketika lari-lari jatuh dan lututnya lecet berdarah, maka kakak saya waktu itu langsung mencarikan sarang laba-laba di sekitar dinding-dinding rumah yang kotor waktu itu, tahun 70-an, yang disebut kembang debek atau bunga dinding, atau secara kerennya sekarang disebut ya sarang laba-laba atau rumah laba-laba. Jadi dalam istilah Jawa itu sawang yang bergelantungan di dinding kotor, atau sarang laba-laba atau kembang debek yang menempel di dinding.
Jadi itu kalau ditempelkan pada luka itu langsung bisa secara efektif menghentikan pendarahan. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Inilah gambar yang sebentar lagi akan ditayangkan. Nah, ini sarang laba-laba. Jadi sarang laba-laba itu dalam bahasa Jawa kembang debeg atau sawang atau sarang laba-laba atau kembang debeg itu. Jadi ada yang memberi nama sawang, terus Indonesianya sarang laba-laba atau rumah laba-laba, terus kembang debeg. Jadi semua itu adalah ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam Allah menciptakan sesederhana apapun, mesti manfaat. Jadi tiada yang sia-sia ciptaan Allah di dunia ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi itulah salah satu manfaat dari sarang laba-laba atau kembang debeg atau sawang. Semua itu adalah nikmat Allah yang kadang-kadang kita kurang mensyukuri nikmatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kaum muslimin, netizen rahimakumullah, itulah salah satu bukti kekuasaan Allah, salah satu bukti keagungan Allah bahwa di sekitar kita ada obat luka yang termurah dan termujarab di dunia. Jadi begitu kita terluka, darah keluar, kita tempeli saja dengan kembang debeg atau sarang laba-laba. Jadi sarang laba-laba yang mengotori rumah yang kadang-kadang kita sebal karena melihatnya rumah jadi jorok, tidak bersih dan sebagainya. Sebenarnya itu kalau kita bersihkan dan kita kumpulkan sarang laba-laba itu dan kita simpan di wadah atau di tempat yang rapi dan sewaktu-waktu kita terluka, maka itulah obat yang sangat dahsyat dan murah, tinggal mencari di sekitar rumah. Ini contoh dalam gambar, ini kotoran-kotoran ini yang kalau kita kumpulkan itu akan sangat bermanfaat. Ini yang namanya kembang debeg pada menempel di dinding, sisa-sisa dari sarang laba-laba. Kalau ini yang masih berupa sarang banyak sekali. Ini laba-labanya, ini sarangnya. Kalau kita telaten atau kita ulet, maka kita kumpulkan sebagai cadangan sewaktu-waktu banyak orang yang membutuhkan. Apalagi kalau di desa jauh dari tenaga medis dan jauh dari rumah sakit, puskesmas, sewaktu-waktu kita terluka, maka untuk membantu menghentikan pendarahan di luka kita, maka diberi sarang laba-laba atau kembang debeg atau sawang, dan itu sangat efektif untuk menghentikan pendarahan. Dan itu sudah saya gunakan sejak tahun 70-an, sejak saya balita hingga masa
abad ke-21 ini di tahun 2021, sudah hampir 50 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat lama dan itu sudah terbukti. Itu terlepas dari mau diteliti secara medis atau tidak, itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa sarang laba-laba bisa menyembuhkan luka, menghentikan pendarahan secara efektif. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya terjadi kesalahan, itu dari saya sendiri, dan seandainya benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sarang laba-laba yang masih asing. Sekian, semoga bermanfaat dan kita sebagai seorang muslim bisa mempelajari, bisa mentadaburi, dan bisa merenungkan betapa semua ciptaan Allah adalah tidak ada yang sia-sia. Marilah kita latihan untuk mensyukuri apa saja ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, dan itu semuanya adalah sangat-sangat bermanfaat. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita tidak meyakini dengan apa yang telah diciptakan Allah dan juga apa yang diterangkan oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Qur'anul Karim, yang kebenarannya adalah haqqul yakin dan tiada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Afu minkum ila liqa fi yaumil akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.